Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kelompok 11. Anggotanya Arina dan Farhan Kholik. Makalah kami berjudul Dinamika Konflik dalam Organisasi. Langsung saja kami jelaskan sedikit materi kami, yaitu yang pertama perubahan pandangan tentang konflik. Yang pertama itu ada pandangan tradisional. Pandangan ini berasumsi bahwa semua konflik bersifat negatif dan berbahaya bagi pencapaian suatu organisasi. Yang kedua, pandangan aliran hubungan manusia, yaitu mempertimbangkan bahwa hubungan realita biasa dalam interaksi antara individu dan kelompok dalam organisasi, dan itu pasti terjadi. Yang ketiga, ada pandangan interaksionis, yaitu konflik dapat dimanfaatkan untuk kemajuan organisasi. Jadi kalau ada konflik itu masalah ya. Jadi masalah itu bisa untuk kemajuan suatu organisasi. Itu menurut pandangan interaksionis. Berarti itu konfliknya berdampak positif ya. Lalu materi kami yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis konflik. Selain kalau menurut kita ya, konflik itu pasti cuma ada satu masalah, dan terkadang masalah itu besar ataupun kecil. Dan di sini ada jenis-jenis konflik. Jadi konflik itu ada beragam jenis. Yang pertama, konflik peranan yang terjadi dalam diri seseorang. Jadi konfliknya itu dalam diri sendiri. Kalau dia tidak bercerita, mungkin orang lain juga tidak tahu karena konfliknya ada dalam diri sendiri. Dan di dalam organisasi mungkin bisa berdampak ke organisasi. Misalkan dalam hal bekerja saat kumpul ya. Misalkan saya nih ada konflik dengan keluarga saya atau gimana. Terus pas acara rapat ini nanti saya itu bisa marah-marah. Jadi itu kan berdampak kepada organisasinya. Dan nanti bisa menimbulkan salah paham, itu yang susahnya. Terus jenis konflik yang kedua, konflik antar peranan. Jadi antara satu orang dengan mungkin bisa dua orang ataupun bisa lebih gitu. Terus yang ketiga itu konflik yang timbul karena seseorang harus memenuhi harapan beberapa orang. Konfliknya itu misalkan ada 4 orang nih. Terus yang 3 ini mau apa gitu, mau sesuatu. Terus ini yang disuruh itu 1 orang. Jadi itu menimbulkan konflik gitu. Terus yang keempat, konflik yang terjadi jika seseorang gagal memenuhi harapan dari beberapa orang. Nah, ini yang payah nih guys. Teman-teman, maaf, sorry. Jadi kalau misalkan ada satu organisasi itu 5 orang, satu yang membuat kesalahan, nah ya pastinya yang satu ini pasti yang jelas dimarahin, mungkin dibenci, mungkin nggak selamanya dibenci. Terus yang kelima, konflik yang timbul karena disampaikannya informasi yang saling bertentangan. Nah ini juga payah ini. Misalkan si A nyampein ini nanti ada rapat jam 9, terus si B ngadu ke, misalkan yang dibilangin ini yang C, A ngadu tadi rapatnya jam 9, terus yang B ngadu ke yang C, rapatnya jam 11. Nah itu kan jadinya gimana ya, kan ada perselisihan gitu. Itulah jenis-jenis konfliknya. Nah untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan kepada saudara Farhan Kholik. Oke, sampai di sini penjelasan materi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan Arina. Metode pengelolaan konflik. Ada 3 strategi dalam mengelola konflik, yaitu kalah. Strategi ini dapat berupa kompromi di mana kedua belah pihak berkorban untuk kepentingan bersama. Menang, kalah. Strategi ini ada kalanya pihak tertentu menggunakan wewenang atau kekuasaan untuk memenangkan atau menekan pihak lain. Menang, konflik dipecahkan melalui metode problem solving. Metode ini dianggap paling baik karena tidak ada pihak yang dirugikan.
Teknik mengelola konflik dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Teknik stimulasi konflik. Stimulasi konflik yang diperlukan unit-unit kerja dalam organisasi terlalu lambat dalam melakukan pekerjaan karena tingkat konflik yang rendah. Situasi konflik yang terlalu rendah akan menyebabkan karyawan takut berinisiatif, pada akhirnya menjadi pasif. Pimpinan organisasi harus merangsang timbulnya persaingan dan konflik yang dapat mempunyai dampak peningkatan kinerja anggota organisasi. Teknik pengurangan konflik. Berusaha minimalkan kejadian konflik tetapi tidak menyentuh masalah-masalah yang menimbulkan konflik. Konflik struktural. Konflik dalam organisasi berdasarkan tingkatan struktural dapat dibedakan sebagai berikut. Konflik hierarki, yaitu konflik yang terjadi pada tingkatan hierarki organisasi. Contohnya konflik antara komisaris dengan direktur utama, pemimpin dengan karyawan, pengurus dengan anggota, pengurus dengan manajer, dan pengurus dengan karyawan. Konflik fungsional, yaitu konflik yang terjadi dari berjenis-jenis fungsi departemen dalam organisasi. Contohnya konflik yang terjadi antara kepala bagian personalia dengan kepala bagian kepegawaian, konflik antara kepala program studi. Konflik staf dengan kepala unit, yaitu konflik yang terjadi antara pimpinan unit dengan stafnya, terutama berkaitan dengan wewenang, otoritas kerja. Contoh konflik yang terjadi karena staf secara tidak formal mengambil wewenang yang berlebihan. Konflik formal, yaitu konflik yang terjadi berhubungan dengan nama yang berlaku di organisasi informal dengan organisasi formal. Contoh, pimpinan yang menempatkan norma yang salah pada organisasi. Konflik lini dan staf. Konflik lini staf, konflik yang terjadi antara pejabat-pejabat lini dan staf. Hal ini terjadi karena pejabat-pejabat staf tidak memiliki otoritas formal atau pejabat-pejabat lini. Misalnya tanggal 23 Desember 2008, Presiden Direktur meminta manajer administrasi menyampaikan surat edaran tentang ketentuan bonus akhir tahun kepada karyawan perusahaan di semua cabang di seluruh Indonesia. Surat edaran itu harus sudah sampai di tangan karyawan paling lambat tanggal 26 Desember 2008. Namun, beberapa pimpinan cabang perusahaan tidak antusias menyampaikan surat edaran tersebut kepada semua staf atau karyawan di bawahnya. Akibatnya terjadi konflik antara manajer administrasi dengan beberapa pimpinan cabang tersebut. Penanggulangan konflik lini dan staf. Teknik penyelesaian konflik tersebut dapat dikatakan efektif tergantung dari dimensi hubungan dan sasaran dari sumber persoalan konflik yang terjadi. Adapun penjelasan dari masing-masing teknik penyelesaian konflik tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Teknik menghindar, teknik berdamai, teknik memaksa, teknik kompromi, teknik konfrontasi. Baiklah, hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.